أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Parodo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lisoimi minal lagwi warrafasi wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla sholat fahiya zakatun makbulatun wa man addaha ba'da sholat fahiya sodakotun minas sodakoh. Bapak Ibu jamaah tarawih Masjid Qudwah, bagaimana kabarnya, sehat Pak Bu? Alhamdulillah. Di malam hari ini saya diberikan amanah tema membahas tentang muzaki dan mustahik zakat. Insya Allah Bapak Ibu setidaknya sudah tahu gitunya, karena ini mungkin menjadi kebiasaan tahunan kita, salah satunya dalam ibadah zakat. Bahkan Pak Bu, para ulama ada yang sampai mengatakan ekstrim, bahwa orang yang puasa tapi tidak mengeluarkan zakat ibarat orang yang pakai baju tapi tidak pakai celana. Artinya tidak sempurna gitu, sangat memalukan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri Pak Bu beliau menjelaskan bahwa zakat itu fungsinya tuhratan lisoimi, sebagai pembersih bagi orang-orang yang saum. Pembersih dari apa Pak Bu? Kata Rasul, minal lagwi warrofasi, dari sesuatu yang sia-sia dan sesuatu yang sifatnya tidak pantas. Kalau kata orang Sunda mah cawokah gitu. Tidak mustahil ibadah puasa yang kita jalani selama bulan Ramadan Pak Bu, ada kesia-siaan yang dilakukan, ada sesuatu yang tidak pantas kita lakukan, maka dengan zakat itu menjadi tuhroh, sebagai pembersih agar puasa kita lebih sempurna pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting Pak Bu, yang kedua itu sebagai tu'matan lil masakin, sebagai ajang berbagi kepada fakir miskin, agar jangan nanti di hari Id itu ada orang miskin yang meminta-minta untuk makan saja tidak ada. Maka di sini zakat sangat erat kaitannya dengan kesenjangan sosial Pak Bu. Jangan sampai di hari Id nanti kita lebih mempertontonkan status sosial kita dengan memperlihatkan sesuatu yang serba baru Pak Bu, tanpa tanpa memperhatikan saudara-saudara kita yang taraf ekonominya di bawah kita. Maka jangan sampai itu terjadi di hari Id. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu siapa saja yang harus mengeluarkan zakat fitrah khususnya? Maka dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin. Pertama yang harus dikeluarkan itu 1 sok kurma. Karena dulu makanan pokoknya kurma Pak Bu, maka 1 sok kurma itu kurang lebih 2,5 kilo atau seukuran 3,5 liter. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ausoan min syair. Kalau tidak kurma waktu itu dengan gandum Pak, sama ukurannya satu sok. Maka kalau dikiaskan untuk kita di Indonesia, karena makanan pokoknya beras, maka beras seberat 2,5 kilo atau 3,5 liter. Maka dari itu Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasul melanjutkan
Siapa yang harus mengeluarkan? Pertama, alal abdi wal hurri, orang yang disebut hamba sahaya dan merdeka. Terus wal zakari wal unsa, baik laki-laki atau perempuan. Selanjutnya kata Rasul, wasogir aul kabir, baik anak kecil atau orang-orang yang sudah dewasa. Bahkan Imam Ibnu Hazm menyatakan bayi yang masih 4 bulan, yang sudah 4 bulan dalam kandungan itu sudah wajib dikeluarkan zakat fitrah. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengingatkan, Pak, wa amaro biha an tuadda qabla hurujin nas ila shalah. Afdalnya dikeluarkan, dibagikan kepada fakir miskin itu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Maka di hadis yang tadi Khotib baca di awal, kata Rasulullah SAW, Pak Bu, man addaha qabla sholat, siapa yang menunaikannya, membagikannya sebelum sholat, fahiya zakatun makbulatun, maka itu termasuk zakat yang diterima, statusnya zakat kalau kita membagikannya sebelum sholat Id. Tapi kata Rasul SAW di sini diingatkan, waman adaha ba'da sholat, tapi adapun orang yang membagikannya sesudah sholat, maka itu statusnya bukan zakat. Kata Rasul, fahiya sodakotun minas sodako, itu hanya sodako biasa saja. Maka dari ini Pak Bu, kita harus memilih salah satu masjid atau beberapa masjid yang selektif, Pak, agar betul-betul zakat kita itu bernilai zakat yang bisa membersihkan kita ketika berpuasa dan betul-betul terbagikan kepada fakir miskin khususnya. Jangan sampai kita menitipkan ke sembarang masjid yang malah membagikannya setelah sholat Id, dan itu tidak akan dicatat sebagai zakat, hanya sodako biasa. Maka dari itu ini sangat penting untuk diketahui. Itulah bapak-bapak para muzaki zakat. Bahkan para ulama fikih ada yang mengatakan, Pak, orang yang wajib mengeluarkan zakat itu orang yang sudah punya penghasilan dalam 1 tahun seukuran 20 dinar. 20 dinar itu kurang lebih 67 juta dalam 1 tahun. Kalau dibagi 12 berarti kurang lebih yang penghasilan per bulannya 5 juta. Berarti sudah UMR, Pak Bu, itu sudah wajib zakat. Nah, di bawah UMR yang masih seperti honorer, para pekerja buruh itu terlepas dari kewajiban zakat. Mungkin nanti mereka termasuk fakir miskin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang disebut para muzaki zakat. Adapun mustahik zakat, Bapak Ibu mungkin sudah pada tahu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara. Kata Allah di sini, Pak Bu, hanya saja sedekah, maksud sedekah di sini zakat, itu hanya untuk dibagikan kepada fuqara, orang-orang fakir. Di sebelum ayatnya kan, di ayat sebelumnya, Pak, ini Allah mengkritik orang munafik yang tidak kebagian zakat. Para orang munafik ini tidak kebagian zakat oleh Nabi, marah-marah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab kemarahan orang munafik dengan mengatakan, innamas shadaqatu lil fuqara. Orang munafik tidak boleh menerima zakat. Hanya saja zakat ini dibatasi. Makanya kata para ulama tafsir, ini termasuk hasar, pembatasan, yaitu orang-orang fakir. Siapa orang-orang fakir, Pak? Kata para ulama, orang-orang yang sengsara, tidak punya pekerjaan sama sekali. Namun ada orang fakir yang lebih mesti diprioritaskan. Jadi tidak semua orang fakir mesti diprioritaskan. Dalam surat Al-Baqarah Allah menjelaskan ada orang-orang fakir yang mesti diprioritaskan. Siapa itu, Pak Bu? Alladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi la yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affuf. Ada orang-orang fakir itu, Pak, yang berjihad di jalan Allah, jadi aktivis pendidikan, jadi aktivis dakwah. Mereka sampai rinci dijelaskan oleh Allah, la yastati'una darban fil ardi, tidak leluasa berusaha seperti orang-orang lain. Yang anehnya kata Allah, yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affuf. Orang-orang mengira orang-orang ini termasuk orang kaya, padahal tidak
kaya, sangat membutuhkan. Jadi ada Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan orang-orang fakir yang lebih mesti diprioritaskan, yang mereka terjun ya seperti aktivis, dakwah aktivis, pendidikan. Mohon maaf Pak, masih banyak di antara mereka yang tidak punya pekerjaan. Masih banyak yang belum punya kendaraan, masih banyak yang belum punya rumah. Itu orang-orang fakir yang mesti diprioritaskan. Dan Allah menjelaskan orang-orang fakir ini bukan tidak mau berusaha, tapi tidak leluasa untuk berusaha seperti orang lain yang berusaha. Jadi mentalnya bukan mental miskin, mentalnya kaya. Tapi apa daya, mereka itu kan biasanya Pak jargonnya, kalau tidak oleh saya oleh siapa lagi. Makanya muncul Pak sering di guru-guru madrasah itu, saya bukan tidak ingin kerja di pabrik, saya bukan tidak ingin kerja di kantor. Ini bagaimana kalau saya tidak mengajar anak-anak ngaji, oleh siapa diajarkannya? Banyak Pak orang-orang fakir yang seperti itu, dan itu yang mesti kita prioritaskan dalam hal zakat atau infak. Yang kedua Bapak Ibu adalah yang disebutkan oleh Allah wal masakin, orang-orang miskin Pak Bu. Orang-orang miskin tentu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang peminta-minta seperti pengemis. Maka kata Rasulullah SAW ketika menjelaskan orang miskin itu kata Nabi Pak, allazi laisa lahu ginan. Mereka punya pekerjaan tapi pekerjaannya penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan. Nah kepada merekalah zakat itu mesti diberikan. Yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 wal amilina 'alaiha. Bagi para amilin Pak Bu. Amilin ini orang-orang yang mengurus zakat. Bahkan kata para ulama, kalaupun yang mengurus zakat ini orang kaya, dia berhak menerima zakat. Dulu Pak Umar bin Khattab pernah menugaskan seorang sahabat jadi amil zakat, dan dia termasuk orang kaya. Ketika pembagian zakat, Umar memberikan ke sahabat tersebut menolak. Maaf Umar, saya tidak akan menerima karena saya termasuk orang kaya. Maka Umar menjelaskan, terima dulu, karena saya pun dulu seperti Anda. Saya dulu dipekerjakan Rasul sebagai amil zakat. Walaupun saya orang yang berkecukupan, tetap saya mendapatkan zakat dan itu termasuk halal. Jadi kalau di sini misalkan pengurus zakatnya kebetulan termasuk orang yang berkecukupan, maka apa berhak mendapatkan zakat. Tidak usah ada ucapan tekedah gitunya. Dan saya mah ada. Nah, menurut hadis yang tadi saya jelaskan, tetap diterima dulu zakatnya. Nanti setelah itu mau diberikan kepada orang lain atau untuk dikonsumsi oleh pribadi, maka itu tidak apa-apa. Itu terkait dengan amilin Pak. Jadi amilin itu walaupun orang kaya, kata Rasulullah boleh atau berhak menerima zakat. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu au ligorimin. Nah, orang-orang yang disebut, mohon maaf Pak Bu, wal muallafati qulubuhum, orang-orang yang dijinakan hatinya, dilembutkan hatinya, maksudnya mu'alaf Pak Bu. Mu'alaf dalam hal ini kata para ulama yaitu orang-orang kafir Pak yang sudah masuk Islam. Nah untuk menguatkan keislamannya maka kita wajib memperhatikan mereka. Kenapa? Karena agar mereka tidak kembali murtad, agar mereka tidak pundung gitu Pak Bunya. Karena kita perhatikan insya Allah keislaman mereka semakin kuat. Karena tidak sedikit Pak orang-orang mu'alaf itu setelah masuk Islam karena diusir oleh keluarganya dan tidak terperhatikan oleh kita kaum muslimin, banyak yang kembali murtad. Makanya tidak heran sekarang banyak yayasan-yayasan yang menampung para mu'alaf. Seperti di Bandung Pak, mungkin pada tahu ada Laut Je, itu tempat-tempat penampungan orang-orang yang baru masuk Islam. Untuk menguatkan keislaman mereka diberi zakat, dibina, diberikan ilmu oleh orang-orang yang mengurusnya. Itu terkait mu'alaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala wafir riqab Pak Bu. Wafir riqab ini kalau sekarang tidak ada Pak. Riqab itu artinya
budak ya, hamba sahaya. Nah, kalau zaman dulu kan Pak Bu, hamba sahaya itu didapatkan dari perang. Dari tawanan perang melawan orang kafir kemudian dijadikan hamba sahaya. Nah, kalau sekarang tidak ada, tapi kedepannya tidak tahu apakah akan ada atau tidak. Ini juga berhak mendapatkan zakat. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal gorimin. Nah, ini gorimin itu artinya orang yang terlilit utang Pak Bu. Mohon maaf, kata para ulama baik orang miskin dan baik pun orang kaya. Kenapa orang kaya boleh mendapatkan zakat kalau dia terlilit utang? Karena orang yang terlilit utang itu sangat membutuhkan bantuan. Makanya kan Rasul pada dalam hadis mengatakan orang kaya pun kalau dia sebagai amil, kalau dia terlilit utang, bahkan mungkin orang kaya itu mohon maaf utangnya lebih banyak daripada orang miskin. Contoh Pak, ketika Covid kemarin ya, kita tahu semua, hampir semua orang kaya semuanya mengalami kebangkrutan. Nah, mereka pun kata para ulama fikih boleh menerima zakat fitrah, tidak mentang-mentang kaya mereka gengsi menerima zakat. Nah, maka dari itu boleh bagi mereka pun menerima zakat fitrah. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi sabilillah. Nah, termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Rasul mengatakan dalam hadis Pak, yang pertama adalah orang yang berperang. Orang yang berperang berhak mendapatkan zakat. Kemudian orang yang haji Pak. Jadi orang yang haji pun, maksudnya untuk beribadah haji pun itu diperbolehkan menerima zakat. Untuk konteks hari ini banyak orang yang diumrohkan. Nah, tidak ada salahnya zakat itu juga diperuntukkan untuk menghajikan seseorang yang, apalagi seseorang itu layak mendapatkannya. Itu terkait dengan zakat kepada fisabilillah. Dan terakhir kata para ulama yang termasuk fisabilillah itu para pencari ilmu Pak Bu, para pencari ilmu agama. Kalau di zaman Nabi itu ahlus sufah yang tinggal di masjid. Nah, mereka layak mendapatkan zakat untuk kelancaran mencari ilmu. Selanjutnya Bapak Ibu masih ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang kehabisan bekal. Bahkan para ulama kontemporer menjelaskan untuk konteks sekarang, para pelajar mahasiswa yang jauh dari kampung halamannya kehabisan bekal di perantauan, maka mereka pun termasuk bisa jadi para penerima zakat. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sekali lagi mengingatkan kita kembali tentang seberapa pentingnya zakat. Dan itulah muzaki dan mustahik zakat yang mesti kita prioritaskan. Jangan lupa kita berzakat sebelum Idul Fitri Pak Bu. Mudah-mudahan dengan zakat fitrah khususnya yang kita lakukan atau zakat-zakat yang lain bisa membersihkan kita dalam puasa yang banyak tidak melakukan hal yang manfaat, juga ajang berbagi kepada sesama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.